datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Lebih lembut, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu.
dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Jiwaku tenang bersamamu, yang menyertaiku. Katakan yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Halo Jemaat GAB Mojokerto, apa kabar semuanya? Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik, sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya kangen sekali dengan Opa Oma. Halo Opa Oma, selalu sehat ya, di rumah aja dulu, sabar dulu ya, dan untuk seluruh jemaat di rumah aja dulu, sabar dulu, kita akan keluar dari sini bersama-sama sebagai pemenang. Amin. Pada hari ini kesempatan yang luar biasa banget. Saya bisa berbicara melalui online kepada Jemaat GAB Mojokerto. Mungkin karena udah lama kita nggak bertemu, saya mau bercerita sedikit. Sebagai seorang pria yang salah satu hobi saya adalah pergi ke supermarket. Supermarket buat saya itu adalah hal yang bisa membuat saya itu rilis dari stres. Ya, so supermarket adalah one of my stress release. Saya kalau ke supermarket beli cuman satu item, cuman beli shampoo, tapi semua gang saya mesti lewatin. Itu saya. Ya, saya hobi banget ke supermarket. Nah, kita sebut merek-merek nggak apa-apa ya, ini kan buat di rumah only kan. Oke. Nah,
Saya biasanya kalau membeli Blue Band yang 2 kilogram, yang tulisannya Master Original, saya selalu membelinya di Lotte Wholesale. Karena di Lotte Wholesale, harga Blue Band yang 2 kilogram itu cuma 86.000. Beda sama Lotte yang bukan wholesale. Karena Lotte yang bukan wholesale, Blue Band yang 2 kilogram itu harganya bisa mencapai 120.000. Cukup signifikan perbedaannya. Nah, yang Bapak, Ibu, Saudara-saudara mesti tahu adalah begini. Udah kira-kira 8-9 bulan belakangan ini saya sudah ndak pernah lagi ke Lotte Wholesale. Karena apa? Hari ini saya beli Blue Band yang 2 kilogram itu lewat blibli.com. Karena blibli.com, Blue Band yang 2 kilogram harganya cuma 76.000 dan free ongkos kirim. Bisa bayangin? Ya, saya udah 8-9 bulan terakhir udah nggak pernah lagi ke Lotte Wholesale. Udah sampai lupa mukanya seperti apa. Ya, so maksud saya cerita seperti ini adalah begini, saudara. Hari-hari ini banyak sekali hal-hal yang baru bermunculan depan mata kita semua. Hal yang baru. Dan hal-hal yang baru ini seringkali menjegal hal-hal yang lama. Contoh, akibat ada blibli.com hari ini mulai supermarket yang bahasa Indonesianya raksasa, bahasa Inggrisnya giant, mulai tutup di mana-mana. Karena mereka mulai ditinggalin pengunjung dan lain sebagainya. Ya, customer beralih ke online. Oke. Nah, sekali lagi banyak banget hal-hal yang baru yang bermunculan di depan mata kita semua. Di zaman saya lulusan universitas dibilangnya anak baru. Tapi hari ini lulusan universitas dibilangnya ancaman baru. Oke. Zaman saya kalau masuk restoran yang kita minta menu. Zaman sekarang orang kalau masuk ke restoran yang diminta password. Zaman saya, jeans robek dibuang sama mama saya. Zaman sekarang, jeans robek dijual. Harganya mahal dan banyak yang beli. So, saya bisa kasih list panjang buat saudara-saudara semua tentang hal-hal yang baru yang sedang bermunculan depan mata kita. Well, judul sharing saya pada kesempatan kali ini adalah baru. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang kata yang satu ini, yang namanya baru. Baru diambil dari dua bahasa Yunani, ya. Yang pertama namanya adalah neos, yang kedua adalah kainos. Oke. Neos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris artinya adalah news. Bahasa Indonesianya berita. Oke. Dan ini adalah konsep baru yang selama ini ada di paradigma kita. Baru yang cuman satu kali. Kita nonton berita hari Jumat, kita nontonnya hari Sabtu, udah basi beritanya. Kita semua punya komen yang sama, oh itu berita kemarin, saya sudah terima forwardannya, saya sudah forward ke orang lain, itu udah viral dan lain sebagainya. Karena baru yang kita ketahui selama ini adalah baru yang hanya satu kali. Nggak cuman berita, sepatu baru. Kita keluar dari mall, bawa itu sepatu baru, waktu kita pakai dia nggak baru lagi. Dia lecet, dia kena air hujan lah, ya. Zaman saya dulu kalau kita punya sepatu baru, diinjek lah sama teman-teman dan lain sebagainya. Mobil baru keluar dari showroom, dia langsung drop harganya 30%. Ya, dia nggak baru lagi. Apel, kita potong apel baru, kita potong jadi 2, kita diemin aja 1 jam. Dia mulai melewati proses oksidasi dan dia mulai berubah warnanya jadi kecoklat-coklatan. Dia nggak baru lagi. So, baru selama ini yang kita ketahui adalah baru yang hanya satu kali. Makanya banyak orang Kristen di GAB Mojokerto tapi nggak ada. Banyak banget orang Kristen yang jadi baru cuma sekali setahun kan. Waktu kebaktian Natal mereka kayaknya diperbaharui. Waktu kebaktian tahun baru kita kayaknya ngerasa jadi baru lagi. Kita baru cuma setahun sekali. Karena apa? Baru yang kita ketahui adalah baru yang hanya satu kali. Well, ternyata Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia, dia mati dan bangkit buat saudara dan saya, buat kita semua. Ternyata dia bawa konsep baru yang berbeda, yang diambil dari bahasa Yunani yang satu lagi tadi, namanya kainos. Baru yang dibawa sama Tuhan Yesus buat saudara dan saya adalah konsep baru yang diperbaharui setiap hari. Wow. Can you imagine? Saudara bisa bayangin?
Ibu-ibu dapat tas LV baru tiap hari. Ya, bapak-bapak dapat mobil baru setiap hari. Ternyata konsep baru yang dibawa sama Tuhan Yesus itu seperti itu. Kita diperbaharui setiap hari. Kita bikin salah, kita jadi baru keesokan harinya. Kita bikin salah lagi, kita diperbaharui lagi keesokan harinya. Oke? Nah, ini adalah konsep yang dahsyat banget. Yang membuat saudara dan saya jadi baru setiap hari. Makanya tadi Rasul Paulus menggunakan istilah terus-menerus. Ya, sampai kita mengenal gambar haliknya. Oke? Nah, ada satu reason yang saya mau sharing buat saudara. Kenapa banyak orang-orang mereka nggak bisa jadi baru setiap hari. My goodness, kita nyanyiin kok lagunya. Kita nyanyiin di gereja, kasihnya Tuhan selalu baru bukan setiap minggu kan, bukan setiap bulan, tapi setiap pagi. Dia baru setiap pagi. Nah, again, banyak banget orang-orang hari-hari ini mereka nggak bisa memperbaharui hidup mereka karena ada alasan yang sangat-sangat krusial. Namanya adalah intimidasi iblis. Iblis itu nggak punya kerjaan. Ya, dia nggak punya kerjaan. Dia kerjaannya cuma satu dan dia lembur lagi. Oke? Kita biasanya manusia kita lembur karena kerjaan kita banyak. Iblis kerjaannya cuma satu tapi dia lembur. Dan kerjaannya cuma intimidasi saudara dan saya. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat, kamu kan cerai dulu. Kamu kan gak setia sama istri kamu. Kamu kan gak setia sama suami kamu. Kamu kan korupsi. Kamu kan masturbasi tadi malam. Ya, kamu kan gila pornografi. Saudara pernah dengar kalimat-kalimat kayak gitu? Dan waktu kita mulai entertain kalimat-kalimat itu yang ada di pikiran kita mulai begini. Kalau kita masuk ke rumah Tuhan, kita mulai, saya nggak layak. Ya, diajak pelayanan, saya belum bener. Ya, saya belum beres hidupnya. Lo aja deh duluan. Nah, waktu kita declare seperti itu, kita menjadi orang-orang yang tertuduh sebenarnya, dan iblis sukses dengan pekerjaannya. Ya, kita tertuduh. Karena kita selalu menuduh diri kita dan akhirnya kita nggak bisa jadi baru. Kita nggak bisa lihat hal yang baru. Kita terus mengenakan jubah manusia lama kita karena intimidasi iblis. Lo kan gini, lo ngapain kebaktian? Lo ngapain angkat-angkat tangan? Ngaca dong. Ya, itu iblis. Iblis selalu punya pekerjaan yang sama dan itu terus, intimidasi. Dan waktu kita semua sudah tertuduh, kita akan sulit mengalami yang baru. Sulit banget. Saudara mesti tahu, Rasul Paulus di tengah-tengah kota yang dikuasai sama hawa nafsu, kota Korintus. Justru Rasul Paulus mendapatkan pewahyuan soal kasih. Dan my favorite statementnya Rasul Paulus adalah kasih tidak simpan salah orang lain. Saudara, kita semua mesti tahu waktu kita bikin salah, Tuhan tuh tegur kita di dalam hati kita. Waktu kita bikin salah, kamu salah nak. Ya. Dan waktu kita ampuni, dia ampuni kita. Keesokan harinya yang ingetin salah kita kemarin bukan Tuhan, tapi iblis. Lo kemarin bikin apa? Lo kemarin bikin apa? Mau kebaktian lagi, mau rajin-rajin lagi lo. Lo kemarin bikin apa? Itu iblis. Makanya Rasul Paulus dapat pewahyuan seperti itu. Kasih tidak simpan salah orang lain. Saya udah katakan ini selama 22 tahun bahwa Tuhan Yesus kita punya kejelekan namanya lupaan. Dia selalu lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Kita nyanyiin kok lagunya. Sejauh timur dari barat. Itu kalau di Bali dari Sanur ke Jimbaran. Gak kelihatan. Ketubir laut yang paling dalam. Tuhan buang dosa-dosa kita. Kita nyanyiin lagunya. Tapi sayangnya kita nggak menghidupinya, kita nggak mempercayainya. Bahwa Tuhan kita itu selalu baik buat kita. Dia lupa. Ya. Nah sayangnya jeleknya Tuhan Yesus nggak nurun ke orang-orang Kristen. Ya, kalau kita suami ada salah 10 tahun lalu kita ingat loh sampai hari ini. Istri kita salah 8 bulan lalu kita ingat sampai hari ini. Orang tua kita salah 30 tahun lalu kita ingat sampai hari ini. Pertanyaannya sederhana, kalau kita suka ingat-ingat salah orang lain, Tuhan kita tuh siapa? Ya, kita bisa jawab masing-masing.
Well, saudara, Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dan ini yang harus kita miliki dalam paradigma kita. Bahwa Tuhan kita baik. Makanya ini yang disebut dengan good news. Tuhan kita lupa dengan dosa dan salah yang kita buat. Ini yang dibilang good news, kabar baik. Orang kalau dengar kabar baik di mana-mana berubah. Berubah. Gucci sale 90%. Kabar baik kan? Berubah kita. Kita mandi tiba-tiba, kita mau ngantre di toko itu. Ngantre loh tokonya berjam-jam, nggak peduli. Karena 90% diskon. That's a good news. Ya, apalagi Tuhan Yesus kita yang mengampuni saudara dan saya 100% dosa kita diampuni. Ya, that's a very good news. Itu adalah kabar baik yang luar biasa. Seharusnya seseorang kalau dengar kabar baik, dia berubah hidupnya. Berubah. Dia mau ninggalin manusia lama, dia mau memperbarui hidupnya. Nah, masalahnya banyak gereja juga yang kalau khotbah tuh message-nya bukan message good news. Pesannya bukan pesan kabar baik. Tapi pesannya pesan intimidasi. Wah, lo ya dosa ya, dibakar lo nanti, neraka lo, dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat banyak orang punya cara berpikir yang salah. Wrong believing. Ya. Justru hari-hari ini kita harus mulai punya the right believing. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus kita memang Tuhan yang baik. Dia mengampuni saudara dan saya, dan itu yang akan membuat kita jadi baru setiap hari. Kalau kita punya the right believing. Amin, saudara-saudara. Well, sebagai penutup, saya akan bacain buat saudara kitab Matius 23 ayat yang ke-27. Ini Yesus lagi marah sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Matius 23 ayat yang ke-27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, dan hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita tahulah ayat ini. Ayat ini udah cukup terkenal. Tapi pertanyaannya why? Yesus marah dan mencela ahli Taurat dan orang Farisi, mereka kayak kuburan yang dilabur putih. Itu pertanyaannya. Waktu saya pelajari, ternyata kuburan yang dilabur putih itu punya pengertian kuburan yang dicat warna putih. Oke? Dan kuburan yang dicat warna putih, ternyata dari zaman sebelum Yesus, zamannya Yesus sampai hari ini, kuburan yang dicat warna putih adalah kuburan pahlawan, makam pahlawan. Di Jakarta kita punya di daerah Kalibata. Ya, mau lambangnya salib, mau lambangnya masjid, selalu dicat putih. Itulah makam pahlawan. Dan pertanyaannya berikutnya adalah, kita kalau ke makam pahlawan ngapain? Saya ingat banget waktu saya SMP, saya pernah ke study tour ke Kalibata. Yang pertama kita disuruh mengheningkan cipta. Saudara masih ingat mengheningkan cipta? Yang kedua kita disuruh nyanyi Indonesia Raya. Dan yang terakhir kita disuruh hormat. Sama itu makam pahlawan. Nah, ternyata yang kita hormati adalah jasa itu pahlawan di masa lalu. Itu yang kita hormati. Pertanyaan berikutnya, kalau kita tanya sama itu pahlawan, Pak Ahmad Yani misalnya, bisa nggak bangunin underpass di depan rumah saya? Karena rumah saya macet banget di depan. Pasti nggak bisa. Kalau dia jawab bisa, pasti yang nanya kabur. Udah mati soalnya. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa Yesus mencela spesifik orang Farisi dan ahli Taurat, mereka kayak makam pahlawan? Ternyata begini. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka selalu menolak hal yang baru. Mereka tolak hal yang baru yang Yesus bawa dengan alasan masa lalu. Ya, contoh, Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Orang kalau ada yang sembuh biasanya seneng ya. Dengar orang ada yang sembuh seneng. Ini mereka nggak suka. Mereka marah dan mereka bilang nenek moyang kami dulu bilang nggak boleh bikin kayak begini. Oke? Contoh berikut, muridnya Yesus makan tidak cuci tangan. Mereka marah, tapi marahnya bukan lo cuci tangan dong, ada virus corona. Marahnya bukan begitu. Marahnya mereka selalu sama. Nenek moyang kami dulu bilang nggak boleh. Itu selalu, kemarahan mereka selalu kalimatnya sama. So, ternyata ahli Taurat dan orang Farisi, mereka selalu membanggakan the glory of their yesterdays.
kemuliaan masa lalu mereka, keberhasilan masa lalu mereka, itu menjadi tolak ukur mereka. Dan sampai hari ini masih banyak orang-orang kayak gitu loh. Oke, di Jemaat Mojokerto nggak ada. Ya, masih banyak. Ya, saya dulu udah begini, oh saya dari dulu udah begitu. Ya, kamu siapa? Kamu anak kemarin sore. Ingat, anak-anak sekarang yang baru lulus dibilangnya ancaman baru. Jangan pernah meremehkan mereka. Jangan pernah. Ya, jangan pernah meremehkan anak-anak saudara. Anak-anak saudara datang ke saudara dengan sebuah ide. Pak, Ma, aku ada ide ini. Kamu anak kemarin sore. Jangan pernah gituin anak-anak kita. Kita nggak pernah tahu itu ide datangnya dari Tuhan dan satu hari bisa sukses. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah membanggakan masa lalu kita. Ingat baik-baik, masa lalu dia mau buruk, dia mau prestasi, tetap namanya masa lalu. Jangan diulang. Apalagi yang buruk. Kita punya kecenderungan mengulang yang baik, mengulang yang berhasil. Kalau caranya masih relevan, it's okay. Kalau caranya udah basi, kayak tadi beli-beli dengan giant supermarket, berubahlah. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menciptakan hal-hal yang baru. Dan kita harus embrace itu, kita harus nyambut itu. Semua yang baru yang datangnya dari Tuhan. Oke? Apalagi sakit hati. Sakit hati itu masa lalu. Jangan balik ke masa lalu. Makanya Yesus mencela ahli Taurat dan orang Farisi kayak kuburan pahlawan. Sebenarnya mereka tuh dicela, mereka kayak monumen. Makam pahlawan pasti ada monumennya. Sakit hati kalau sampai jadi monumen, parah banget. Ya, kita cuman ingat-ingat tuh monumen, kita lihat-liatin itu monumen, parah. Itu masa lalu. Karena saya udah berkali-kali mengatakan tidak ada orang yang sakit hati karena masa depan. Nggak ada kan? Ya, saya sedih karena suami saya mau nyakitin saya 5 tahun lagi. Nggak ada. Semua orang sakit hati karena masa lalu. Dan itu jadi monumen. Yesus nggak mau kayak gitu. Yang Yesus mau adalah saudara dan saya punya movement, bukan punya monumen. Movement tuh ke depan, bukan ke belakang, bukan jalan mundur, bukan lihat ke belakang terus. Makanya mobil dibuat kaca spionnya kecil, kaca depannya yang gede. Jangan dibalik-balik. Ya. Kalau mobil kaca depannya kecil, kaca spionnya gede, nah itu kerjanya iblis. Yang apa tadi? Intimidasi. Selalu pengen saudara dan saya ngelihat ke belakang. Ngelihat ke belakang yang menyebabkan akhirnya kita jadi orang-orang yang tertuduh. Tidak pernah jadi orang yang baru. Nah, sekali lagi move on. Ya, jalan ke depan karena saya percaya saudara dan saya punya masa depan yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita. Amin, saudara. So embrace the new things. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu menciptakan hal-hal yang baru. Oke? Sampai di sini. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Ya, stay healthy, stay home. Saya percaya kita semua akan keluar dari rumah sebagai orang-orang yang menang. Ya, sebagai orang-orang yang sehat. Dan selalu dilindungi dan diberkati sama Tuhan. God bless you all. GAB Mojokerto.